semuanya. Hari ini kita akan belajar algoritma dan pemrograman dasar. Seringkali ketika kita mendengar algoritma, langsung saja beberapa orang merasa, wah, sulit nih kalau kita belajar algoritma. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan suatu konsep bagaimana cara kita memahami algoritma yang bisa dimengerti, ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai algoritma, kita harus tahu dulu apa sih itu algoritma dan apa gunanya algoritma. Juga tujuannya apa sih kita untuk belajar algoritma? Oke, kita langsung saja. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Contohnya, ketika kita memulai sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, ketika kita akan memecahkan permasalahan tersebut, maka ada langkah-langkah urutan yang harus kita susun secara sistematis sehingga menghasilkan suatu pemecahan yang bagus dan dipecahkan secara maksimal. Seperti itu, ya. Kemudian kita akan belajar selanjutnya adalah tujuan dari belajar algoritma. Tujuan kita belajar algoritma itu kita akan mampu memahami dan menganalisa suatu permasalahan. Kemudian kita dapat memecahkan permasalahan tersebut secara garis besar atau secara global. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka kita harus memahami dulu apa yang terjadi. Dan untuk memecahkan masalah itu, kita harus membuat urutan atau rangkaian yang harus kita lakukan. Kita bisa menggunakan diagram alir atau flowchart, di mana kita dapat menyusun langkah-langkahnya sehingga kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kita lanjutkan struktur dari algoritma, ya. Kita perhatikan untuk algoritma sederhana berikut, ya. Kita akan ambil contoh algoritma berangkat sekolah. Kenapa kita ambil contoh algoritma berangkat ke sekolah? Ini adalah suatu permasalahan yang paling simpel, ya. Untuk pertama kita memulai start, ya. Ketika kita berangkat ke sekolah, yang kita lakukan adalah bangun tidur. Kemudian setelah bangun tidur tentunya mandi, lalu sarapan pagi dan pergi ke sekolah. Nah, sebelum kita sampai di sekolah, kita lihat dulu ke sebelah kanan. Di sini ada flowchart, ya, yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Ketika kita untuk menyelesaikan suatu masalah, ada urutan sistematis yang harus kita susun dulu. Ini adalah namanya flowchart. Kita lihat mulai. Setelah kita memulai, kita lihat permasalahannya untuk berangkat ke sekolah itu apa. Ya, pertama bangun tidur. Lalu setelah bangun tidur, tentunya mandi. Kemudian sarapan. Lalu pergi menuju sekolah. Nah, pergi ke sekolah di sini ada dua pilihan, ya. Kita bisa memilih naik angkot atau naik kendaraan pribadi, ya. Makanya dibuat bagannya seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir sampai di sekolah, ya, itu adalah N, ya, sampai di sekolah. Itu adalah contoh berangkat ke sekolah, algoritmanya seperti itu, ya. Ini yang paling sederhana. Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan pagi, kemudian pergi ke sekolah, kita harus memilih apakah menggunakan angkot atau kendaraan pribadi. Lalu sampai di sekolah, selesai permasalahannya. Seperti itu. Itu adalah struktur dari algoritma. Ini contoh yang paling sederhana. Kita lanjutkan pembahasannya mengenai program. Program itu adalah kumpulan pernyataan komputer dengan metode dan tahapan yang sistematis. Ya, dalam program disebut algoritma.
ya. Program itu ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Banyak sekali sekarang bahasa pemrograman ya yang sudah berkembang terus-menerus ya. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman ya. Secara spesifikasi kita akan lihat di bawah ini ya. Program sama dengan algoritma ditambah bahasa atau struktur data ya. Jadi ada hubungan yang harus membuat berkesinambungan. Yang pertama itu algoritma dibuat dulu, ditambahkan dengan bahasa. Ya, bahasanya itu bisa berbentuk bahasa pemrograman yang kita buat struktur datanya dulu. Ya, kemudian menghasilkan ya sama dengan program. Jadi kita membuat algoritmanya dulu, lalu ditambahkan dengan bahasa pemrograman, maka akan menghasilkan suatu program. Itu adalah yang dimaksud dengan program ya. Jadi di mana tahapan sistematis dalam program itu tentu saja harus membutuhkan penyusunan algoritma yang betul ya. Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada dua jenis bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa mesin biner itu dinamakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, untuk contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi di sini ada 3, yaitu yang pertama prosedural, seperti Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL dan C. Ya, untuk algoritma dan pemrograman kali ini yang akan kita gunakan yaitu menggunakan pemrograman C. Nanti saya akan buatkan contohnya, kita menyusun flowchartnya dulu ya. Kemudian kita akan langsung membuat program menggunakan C. Kita akan coba running ya, apakah betul atau tidak ketika kita menuliskan program yang kita buat ya, nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian yang kedua fungsional, seperti logo, APL, LESP itu adalah contoh program fungsional. Lalu yang ketiga adalah deklaratif. Deklaratif seperti Prolog Object Oriented, murni ya. Kemudian Smalltalk, Eiffel, Java, lalu personal homepage atau PHP. Itu dinamakan contoh pemrograman deklaratif ya. Kemudian kita akan lanjutkan membuat alur logika pemrograman. Di dalam membuat alur logika pemrograman, tentu saja penyajian dan penulisan algoritmanya itu dibuat secara garis besar dalam dua bentuk penyajian, yaitu berupa tulisan dan gambar. Ya, karena untuk notasi dan simbol-simbol itu biasanya berupa tulisan dan gambar, ya. Dan algoritma yang disajikan yaitu berupa struktur bahasa. Ya, misalnya bahasa Indonesia dan Inggris. Juga mengandung pseudocode. Nah, untuk pseudocode akan dibahas sekarang ya. Kita langsung saja membahas tentang pseudocode. Pseudocode itu apa? Nah, pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, ya. Sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, yaitu dengan flowchart. Ya, jadi ketika kita membuat suatu program, tentu saja kita harus membuat flowchartnya dulu, sehingga algoritma yang akan kita komunikasikan kepada pemrogram itu menjadikan suatu program yang sesuai apa yang kita inginkan dan kita butuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita alami. Seperti itu ya, ini di bawah ada contoh algoritma dan pseudocode-nya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart itu adalah diagram alir atau bauran alir
bagan cat yang menunjukkan aliran itu flow ya di dalam suatu program secara logika. Kemudian flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Contohnya seperti di bawah ini adalah simbol-simbol flowchart atau diagram alir yang seperti saya sudah sebutkan di atas ya. Bentuk-bentuknya itu mengandung arti. Jadi ketika kita menyusun nanti urutan flowchartnya harus sesuai dengan makna dan arti dari simbol tersebut sehingga tidak salah dalam penulisan simbolnya. Jadi urutan flowchartnya betul sehingga akan berpengaruh dalam pembuatan program. Oke. Lanjut, flowchart juga merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Nah, gambaran ini dinyatakan dengan simbol ya. Sedangkan di antara proses yang kita buat ya, tentu saja ada garis penghubung yang menghubungkan antara simbol satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan di mana bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis suatu masalah. Ya, ini adalah contoh di bawah diagram alir. Oke. Lanjut, simbol flowchart. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya, ini adalah simbol-simbolnya ya. Setiap simbol mengandung arti. Ya, contohnya untuk yang paling atas bentuk kotak yang di ujungnya membulat ini dinamakan terminal, menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Nah, lalu input-output, proses, kondisi, variabel dan nilai awal atau konstanta. Kemudian penghubung untuk halaman yang sama digambarkan dengan bentuk bulat ya. Dilanjutkan dengan penghubung untuk halaman berbeda dan yang paling penting juga adalah garis alir untuk menghubungkan antara simbol satu dengan yang lainnya. Oke. Itu adalah simbol flowchart. Kemudian algoritma sederhana yang akan saya sampaikan untuk kali ini yaitu menghitung luas persegi panjang. Ini contoh yang cukup sederhana selain algoritma berangkat ke sekolah yang tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, yang pertama masukkan panjang. Kemudian masukkan lebar dengan L untuk panjang P. Kemudian untuk luas itu panjang kali lebar karena rumus dari luas menghitung persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian yang keempat adalah tulis luas ya. Nah, seperti ini kita akan lihat bagaimana bentuk flowchartnya. Kita lihat flowchartnya mulai dulu, kemudian baca panjang, lalu baca lebar. Nah, kita akan susun dulu algoritmanya nih, bagaimana cara membuat rumus luas dari persegi panjang. Kemudian setelah baca lebar, hitung luas panjang kali lebar, maka akan tampil luas. Lalu N, selesai. Nah, ini adalah flowchartnya. Ini contoh untuk input menggunakan pemrograman C ya. Ini menghitung luas persegi panjang, cukup sederhana sekali ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktek menggunakan pemrograman C. Ini adalah gambaran yang akan kita buat untuk menghitung luas persegi panjang. Ini inputnya, kemudian saya juga sudah buat outputnya. Nah, outputnya itu akan seperti ini hasilnya. Maka masukkan panjang. Lalu kita akan buat angkanya berapa, misalnya 34. Kemudian masukkan lebar. Maka hasilnya luas persegi panjangnya akan muncul hasilnya. Seperti ini. Nah, untuk pelajaran algoritma hari ini, pembelajaran algoritma hari ini, kita sudah bahas mulai dari pengertiannya, kemudian flowchartnya ya, tujuan pembelajaran algoritma itu untuk apa ya, sehingga kita mendapatkan hasil program yang maksimal. Seperti ini contohnya, ini contoh paling sederhana. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan algoritma lebih detail lagi ya. Oke, saya berharap semuanya cukup memahami ya dan mudah untuk belajar algoritma.
Oke, terima kasih.